Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Bersama kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Dialah Allah yang mengejar kita untuk selama-lamanya. Datang dengan hadiah tulus kepada Tuhan. Bila hidup kami Tuhan. Haleluya. Temukan wajah
kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya Allah yang tidak pernah melupakan kita. Dia Allah yang senantiasa ada menyertai buat kehidupan kita. Yang percaya sama-sama tepuk tangan yang paling hebat Allah kita. Haleluya, kita berkata. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak pernah melupakan kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan dan yang dilindungi oleh Tuhan. Saya bersukacita, saya bersyukur saat ini kepada Tuhan yang oleh karena kebaikannya maka saya selaku hamba Allah boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Teristimewa saya selaku hamba Allah boleh berbagi akan kebenaran firman Tuhan yang tentu Tuhan akan genapi janjinya itu di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan kita sambut di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus Bapa kami mempersembahkan syukur karena kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman kami memuji-muji Tuhan karena segala perbuatan Tuhan begitu ajaib dan memberkati kami. Demikian juga kami boleh menyembah Tuhan karena melalui penyembahan itulah menjadikan sebuah kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah di dalam pribadi hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali di dalam peribadahan firman-Mu akan dibacakan, firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan diperdengarkan, dan firman itulah janji Allah yang Tuhan akan bertanggung jawab menggenapinya kepada setiap orang yang hidup dengar-dengaran akan firman-Nya. Dan firman itulah yang akan tolong kami, yang bentuk kami menjadikan satu umat percaya yang berkenan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan selaku Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia Ngawi, izinkan saya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Allah yang baik, yang oleh karena kebaikannya maka kasih itu melanda seluruh anak-anak Tuhan yang ada di gereja kita, yang baru saja kita melaksanakan ibadah Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 kemarin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota jemaat yang sudah mempersembahkan doanya, yang sudah mempersembahkan dananya. Demikian juga secara khusus untuk panitia yang sudah mempersembahkan waktu, tenaga, pikirannya, dan secara khusus lebih lagi si musik, si konsumsi, si multimedia, si perlengkapan. Rasa-rasanya 3 minggu menjelang yaitu ibadah Natal sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan multimedia, latihan musik yang rasa-rasanya hampir setiap hari itu pasti berkunjung ke gereja untuk latihan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga melalui persembahan-persembahan yang kita lakukan, mulai dari dana, mulai dari doa, demikian juga yaitu tenaga, waktu, pikiran kita, maka ibadah kita kemarin bisa berlangsung dengan baik atas berkat Tuhan. Kita bisa menyelenggarakan ibadah itu 3 kali, yaitu jam 6 pagi sampai dengan jam 7:15, lalu disusul jam 9 pagi sampai dengan jam 10:15, lalu sorenya jam 4 sampai dengan jam 5:15, dan ketiga-tiganya peribadahan bisa disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir di rumah Tuhan bisa ikut beribadah di tempat
di mana mereka berada. Karena Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 kali itu pun kita mesti disiplin ketat protokol kesehatan. Maka gedung kita yang berkapasitas biasanya 300 kursi cuma diisi dengan maksimal 50 kursi saja. Namun semuanya itu oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar penilaian manusia, biasalah penilaian manusia. Manusia seringkali menilai itu dari sisi kekurangannya, dari sisi kelemahannya, dan seterusnya. Tetapi kita jangan gagal fokus, kita fokus bahwa Allah selalu memberikan nilai kita bukan dari apa yang kita capai, baik atau buruk. Bapak Ibu Saudara ini kan, tetapi Tuhan lebih melihat, Tuhan lebih menilai bahwa kerja kita dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab, masalah hasil nanti nomor 2, itu yang dinilai Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, Tuhan melihat kita mengerjakannya dengan tulus hati, kita mengerjakannya dengan ikhlas, kita mengerjakannya dengan tanggung jawab. Masalah hasil bagi Tuhan itu tidak menjadi persoalan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu melihat yaitu hati kita dan tanggung jawab kita serta usaha keras kita. Puji nama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dulu kita berpikir tidak bisa melakukannya, kita gereja yang ada di kota yang kecil, kita gereja kecil, tetapi hikmahnya di tengah pandemi ini, saudara yang dikasih Tuhan, iso raiso, akhirnya kita bisa oleh karena pertolongan Tuhan. Ibadah 3 kali, ketiga-tiganya disertai dengan live streaming. Itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena kita melayani Tuhan dengan yang terbaik apa yang kita punya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terkait dengan Natal 2020, untuk saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan, inilah janji Tuhan bagi kita, dan Tuhan pasti genapi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Tuhan kita Tuhan Allah yang di dalam mulutnya tidak ada dusta. Itulah firman bagi orang yang berjerih lelah di dalamnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Janji Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Siapa yang terlibat, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang terlibat berjerih payah di dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan katakan tidak sia-sia. Pekerjaan kita di dalam melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan buahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan percayakan atas kita, setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang dipercayakan atas kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, dan kita semua merasakan penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
sia. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita berjerih payah di dalam pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Kita diberkati, tidak di dunia ini saja. Maka berkat Tuhan akan terus bergaung dan mengikuti kita sampai nanti di sorga, di keabadian bersama dengan Dia. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang di depan kita sudah ada tanggung jawab yang menantinya, yaitu apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Menyambut tahun baru 2021. Ada tanggung jawab baru di tahun yang baru, tahun 2021. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sampai saat ini kalau boleh kita sama-sama mencermatinya, banyak para ahli, banyak pakar yang masih mengkhawatirkan keberadaan tahun 2021 belum atau tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita orang yang percaya, tidak perlu kita khawatir. Kita harus menyongsongnya, menyikapinya dengan penuh bijaksana. Kita menyambutnya, menyikapinya dengan tidak merasa takut. Tetapi kita harus menyambutnya dengan bijak. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sampai saat ini COVID-19 melanda di permukaan bumi ini belum bisa terkendalikan sepenuhnya. Sudah banyak usaha yang kita kerjakan, tetapi upaya itu belum begitu banyak terjadi sebuah perubahan. Hal itu terjadi, muncul lagi virus yang baru dari Inggris. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat masuk akal kalau saat ini muncul kekhawatiran-kekhawatiran, muncul ketakutan-ketakutan. Tetapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita jelas. Kita akan menghadapinya dengan penuh bijaksana. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selaku gembala jemaat, saya harus menganjurkan, memberikan contoh bahwa hidup kita dalam segala hal, perhatikan hidup dengan disiplin ketat protokol kesehatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita bisa menjaga hidup kita tetap sehat, tetap produktif, namun kita juga sekecil apapun kita bisa ambil bagian kontribusi kepada pemerintah yang sedang berjuang melawan, mengendalikan, memutus, yaitu mata rantai penyebaran COVID-19. Maka kita pun dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sukacita, segala bentuk peribadahan kita adalah ibadah prokes, ibadah yang taat, disiplin ketat dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi dari kita orang-orang yang percaya, kita harus menyongsong tahun baru 2021 dengan syukur, dengan yaitu bijaksana. Kita menyambutnya dengan tidak takut. Kita menyambutnya dengan optimis. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan Allah dan orang yang percaya tidak ada hal yang mustahil.
tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib itu. Melihat karya-karya tangan Tuhan yang ajaib itu. Berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selaku hamba Allah izinkan saya membaca firman-Nya di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Yesaya 41 ayat 9 sampai dengan 10. Bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap kita orang yang percaya. Demikian firman-Nya. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah yang datang kepada kita adalah firman Allah yang akan membekali kita menyongsong tahun baru 2021. Sikap apa yang kita ambil di dalam keadaan tahun 2021? Firman Allah katakan, mari kita menghambakan diri kepada Tuhan. Punyailah sikap hati sebagai seorang hamba Allah. Kita mengabdikan diri kepada Allah sebagai seorang hamba. Dan janji Tuhan kepada setiap hambanya, Dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kepada orang-orang yang mempunyai hati hamba, jangan takut. Allah berkata, aku menyertai engkau. Bukankah ini Immanuel? Berikutnya, jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Jangan takut, karena Tuhan menyertai. Jangan bimbang, karena Tuhan adalah Allah kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya percaya kepada setiap orang yang mempunyai hati hamba di hadapan Allah. Merekalah orang-orang yang ditopang kanan Tuhan dan memperoleh kemenangan demi kemenangan di tahun 2021. Haleluya. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Bapa adalah Allah yang sangat baik. Allah yang memberkati firman-Nya. Allah yang bertanggung jawab atas firman-Nya. Allah yang akan menggenapi firman-Nya. Itu jadi atas hidup kami yang menghambakan diri kepada Allah, yang mendedikasikan diri kami kepada Allah, yang mempersembahkan hati kami, mempunyai sikap hati sebagai hamba Allah. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Dalam nama Yesus, tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi orang-orang yang berhati hamba Allah. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dengan sukacita kami mau memberi persembahan, dan kami percaya Engkau berkenan Tuhan. Kami tahu tepat waktunya kami akan menuai di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dan limpah ucapan syukur di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa tanpa syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersehati, kita semakin bersehati. Mari kita berdoa, kita bersafaat bagi bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia, kepada Bapa. Mari kita teduhkan diri di hadapan Bapa dengan tundukkan kepala kita. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta istrinya, Bapa Allah yang mengendalikan, mengontrol sekalian yang diciptakannya. Bapa, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau. Kami tidak sendiri sebagai orang yang percaya, namun kami bersama dengan bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai.
kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sangat memohon yaitu kasih Bapa berlimpah atas bangsa dan negeri kami, sehingga bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan atas pandemi COVID-19 ini. Bangsa yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan membawa pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Terima kasih Bapa kepada yaitu pemerintahan yang ada Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai untuk yaitu presiden kami, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Demikian juga Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf beserta dengan kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Tak ketinggalan yaitu jajaran menteri-menteri yang ada. Semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya disertai oleh Tuhan dalam mengemban tugasnya. Terkhusus hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta dengan jajaran di institusinya masing-masing dalam nama Yesus, melalui amanah tugas pelayanan yang diembannya, maka Tuhan akan memakainya menjadi kepanjangan kasih dan kedamaian Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan ketertiban, sehingga kami boleh bisa bekerja, bisa beribadah, bisa hidup dalam keadaan aman, tenang, dan sukacita. Bekerja dengan aman dan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang melalui pelayanannya bersentuhan langsung dengan yaitu saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Olehnya bagi yang terpapar dalam nama Yesus, sesuai dengan Alkitab katakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Bahkan dokter-dokter, perawat-perawat tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selebihnya kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus ada di dalam penyertaan, berkat, dan perlindungan Tuhan. Semua dalam keadaan baik-baik, semua dalam keadaan damai, semuanya dalam keadaan sukacita, dan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudari kami yang saat ini beribadah, baik beribadah di rumah Tuhan, di gereja, ataupun yang beribadah di rumah melalui yaitu online. Dalam nama Yesus semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, sehingga melalui berkat inilah kami boleh bersaksi dari ucapan kami, karena itulah iman kami. Kami percaya apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah kami timbul di dalam hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah segala perkabulan doa yang sangat memberkati kami kembali nama Tuhan yang dipermuliakan. Boleh Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan, anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, yang menerimanya dengan iman berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan.